Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sejenak. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama, walaupun di tempat masing-masing. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa. Kami bersyukur bersama-sama kami memuji Tuhan dan juga mendengar firman. Kuasailah setiap kami, beri konsentrasi kami untuk kami mendengarkan kebenaran. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan semua ini. Demi nama Yesus, berikanlah hikmat, kuasa, wibawa Allah dalam menyampaikannya. Hamba-Mu menyadari hamba-Mu tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menyampaikan kebenaran-Mu yang kudus ini. Tuhan, izinkanlah hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, layakkanlah ya Bapa. Pakailah hamba-Mu jadi alat dalam tangan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Amin. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyanyikan satu lagu yang semua bahkan dunia sudah tahu. Ya, saat ini situasi kondisi masih di dalam kesulitan karena serangan virus, dan ini dialami di seluruh dunia. Dan semua, bahkan para ahli sedang menyelidiki untuk mencari obatnya atau penangkalnya, mencari jawaban atas setiap permasalahan, termasuk jawaban permasalahan COVID-19 ini. Saya mau nyanyikan satu lagu. Bapak Ibu bisa ikut di rumah masing-masing. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Tapi terakhir juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu.
selamatku. Oh haleluya, harapan. Oh haleluya, harapan. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita, jawaban kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita, harapan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terus-menerus kita dikhawatirkan, ditakutkan dengan situasi, dengan berita-berita yang ada, yang kita ikuti. Saya yakin, percaya, kebanyakan orang mengikuti berita baik secara resmi, media mainstream, ataupun melalui media sosial. Dan banyak berita duka karena kematian atau korban COVID-19. Tetapi juga ada himbauan, ajakan untuk memberikan dorongan, untuk memberikan penghiburan, memberikan semangat untuk orang-orang yang bekerja di garda depan, seperti para dokter, para medis, perawat, relawan, dan sebagainya. Dan memang perlu kita memberi dorongan untuk mereka yang sudah berjuang mati-matian dengan tenaga mereka, dengan keberadaan mereka, dengan risiko yang tinggi. Para aparat pemerintahan, pemerintah juga berjuang keras untuk mencari solusi dan untuk menolong setiap orang-orang yang mengalami kesulitan. Bahkan juga karena atau dampak dari pekerjaan yang sementara tersendat ini, karena adanya work from home, stay at home, jaga jarak atau PSBB dan seterusnya. Situasi ini mau tidak mau kita masuk di dalamnya. Dan kita mengalami juga. Orang-orang percaya, siapapun pasti mengalami hal ini. Ketakutan, kekhawatiran, kedukaan, dan sebagainya pasti dialami. Dan ini semua, sekali lagi, semua mengalaminya. Para pengusaha mengalami kesulitan. Karyawan, perusahaan, dalam bentuk apapun pasti mengalami kesulitan. Dan ini masa di mana satu sisi tantangan, tetapi juga termasuk masa ujian. Masih adakah kita harapan ke depan? Saya tidak perlu menjelaskan banyak hal tentang
COVID-19 karena sudah ada bidangnya. Dan juga saran-saran yang diberikan kita sudah tahu. Tetapi mari kita melihat sikap kita, apa tindakan kita, apa yang harus kita kerjakan. Ini penting sekali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita semua sepakat bahwa virus atau COVID-19 ini merupakan satu virus yang mematikan. Dan memang ini sudah terbukti mematikan banyak orang secara fisik. Dan itu membuat duka yang cukup dalam. Karena dikubur ya dengan jarak yang sedemikian. Kadang juga keluarga tidak mengetahui, tidak melihat lagi, dan seterusnya. Karena virus itu. Nah, virus itu bisa memisahkan keluarga dan membuat jarak satu sama lain. Nah, virus ini juga bisa mengakibatkan atau mempunyai dampak psikologis, sosial, yang tadinya dekat menjadi jauh, dan seterusnya. Dan kita sependapat, virus ini mematikan secara tubuh. Tapi saya mau melihat di sini dari sisi kebenaran firman Tuhan, ada virus lain yang lebih berbahaya daripada itu. Dan virus itu memisahkan, menjauhkan antara pencipta dan yang diciptakan. Sebetulnya virus itu yang paling berbahaya. Mari kita melihat Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sama-sama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita melihat COVID-19, virus corona, mematikan dan membuat jauh hubungan keluarga. Kita tahu ada peraturan tidak bisa mudik untuk ketemu keluarga yang lain. Dan kalau saya amati juga banyak mengalami kesedihan-kesedihan. Tetapi mari kita melihat dari sorotan kebenaran firman, virus yang mematikan, yang paling berat, yang paling berbahaya, memisahkan antara Allah dan kita manusia. Ini perlu kita sadari dengan jelas. Apa yang memisahkan? Alkitab katakan dari sisi Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Allah
Tuhan kita Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Pertolongan Dia selalu tepat pada waktunya. Dan pertolongan itu sesuai dengan waktu Dia. Manusia tidak punya hak untuk memaksakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah yang kita sembah, sekali lagi Dia maha kuasa. Dalam situasi seperti ini, apakah Dia tetap maha kuasa? Kemahakuasaan Allah tidak bisa diganggu gugat oleh situasi apapun, oleh masalah apapun, oleh kesulitan apapun, oleh ancaman apapun. Dia tetap Allah yang maha kuasa. Dia tetap Allah yang berkuasa penuh. Yesaya ungkapkan itu. Yang menjadi problem atau masalah manusia. Dengan jelas dikatakan. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, berita seperti ini harus disampaikan. Allah kita maha kudus. Allah maha hadir, maha kuasa. Dia ciptakan manusia mulia. Tapi ketika manusia tidak taat, manusia memberontak. Manusia dibuang, diusir dari Taman Eden. Manusia kena hukuman. Bukan hanya manusia yang dihukum, tetapi tanah juga dikutuk oleh Tuhan. Susah payah engkau mencari makan. Jadi bekerja keras, berpeluk. Alam semesta, tanah kena kutuk. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat dampak yang begitu parah. Bukan hanya pada manusia, tapi juga kepada alam semesta. Kita lihat perkembangan manusia berikut bukan tambah baik. Malah justru tambah jahat. Justru manusia melawan Allah. Di dalam ketidakmampuan manusia melawan Allah. Tidak taat kepada Allah. Lalu apa yang Allah kerjakan? Dan manusia kena hukuman. Kita lihat di zaman Nuh. Manusia dihabiskan dengan air bah. Kita lihat di dalam kehidupan di Sodom dan Gomora. Tuhan membakar daerah itu. Karena kejahatan. Karena dosa. Dosa yang dikerjakan manusia sangat berbahaya. Dan Alkitab katakan, upah dosa ialah maut. Jadi virus dosa ini yang menjalar dari abad ke abad itu berdampak maut. Dan ini mempunyai dampak kekekalan. Kalau virus corona itu dia hanya mematikan tubuh. Tapi dia tidak bisa mematikan jiwa, roh. Tidak bisa. Tetapi dosa, dia bisa mematikan tubuh, jiwa, dan roh. Dan masuk ke dalam hukuman kekal. Jadi mana yang lebih berbahaya? Dua-dua bahaya. Tetapi yang paling bahaya adalah dosa.
Kita manusia semua berdosa. Karena turunan itu. Dari sononya, Adam dan Hawa. Dosa beranak dosa terus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Allah mencari kita orang berdosa. Turun ke dalam dunia. Melalui Yesus Kristus. Dia membebaskan manusia dari dosa. Siapa yang dibebaskan? Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi virus yang sangat berbahaya itu tetap ada di dalam dunia ini. Kadang dunia tidak mengetahui. Atau tahu dianggap biasa. Orang banyak terfokus kepada yang lahiriah. Orang ditakutkan dengan sesuatu yang bisa mematikan secara fisik. Dan itu wajar. Tetapi ada satu yang sangat berbahaya itu. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang perlu kita cari jalan keluar tentang hal itu. Ini yang perlu kita bereskan. Yang bisa membereskan virus dosa itu hanya satu. Yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Sekarang kita melihat secara teori, secara keilmuan. Kita tahu dalam situasi kondisi sekarang semua tahu. Langkah-langkah apa yang harus diambil semua tahu. Secara ilmu, teori, tahu. Bahkan sering didengungkan kalau kita lihat televisi, terus-menerus tidak bosan-bosan diingatkan. Stay at home, pakai masker, work from home, jaga jarak, jaga ketahanan tubuh, istirahat cukup, makan dan sebagainya. Yang kesulitan dapat bantuan dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan yang membagikan jujur. Dan kita berharap itu terjadi. Dan ini perlu doa juga. Nggak mudah. Karena natur manusia pada dasarnya tidak jujur. Tapi ya kita berdoa. Mudah-mudahan semua jujur. Sehingga sampai ke sasaran. Karena kesian banyak orang yang susah. Banyak orang yang menderita. Ya, nah gitu kita perlu doakan juga untuk hal itu. Sekali lagi, teori, keilmuan kita semua sudah tahu. Sekarang yang menjadi masalah adalah tindakan, prakteknya seperti apa. Saya lihat ada beberapa ya kena razia polisi karena tidak pakai masker. Padahal sudah disarankan keluar rumah pakai masker. Teori waktu ditanya, tahu? Ya tahu. Kenapa nggak dipakai? Lupa. Teori kita tahu. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Yang kita perlukan, teori tahu, praktek harus ada. Nah kita coba untuk mempraktekkan itu. Stay at home. Kita praktekkan. Work from home. Kita praktekkan. Nggak keluar rumah. Kalau kepepet, perlu sekali baru kita keluar rumah. Jadi pakai masker. Lalu pakai sanitizer. Dan seterusnya. Itu kita cari. Kita praktekkan itu. Dan itu mencegah untuk menular atau mencegah untuk
virus itu menyerang kita. Kalau yang nggak perhatikan hal-hal seperti itu juga bisa membahayakan dia. Nah, kalau teori kita tahu lalu kita tidak praktekkan, ya sama juga bohong. Secara teori juga kita tahu virus dosa itu berbahaya, sangat berbahaya. Tapi kalau dalam mempraktekkan, dalam mencari solusi, mencari penyelesaian, ini tidak dikerjakan, maka ya sama juga bohong. Dosa tetap tinggal di dalam kehidupan orang. Lalu kita berpikir lagi, kita bertanya lagi, siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Jelas bukan manusia. Dan menurut iman yang kita lihat, kita pelajari dengan jelas, dan itu merupakan fakta sejarah, yang menyelesaikan dosa kita adalah satu-satunya Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus. Dia selesaikan di atas kayu salib. Makanya ketika dia disalib terakhir, dia katakan sudah genap, sudah selesai. Pengorbanan Kristus itulah yang menyelesaikan dosa manusia. Nah, ini yang penting sekali bagi manusia. COVID-19 dicari solusinya, betul-betul kita takut terhadap itu, kita waspada betul dan harus kita. Tapi jangan lupa virus yang lain, virus dosa itu harus juga diselesaikan, dicari jalan keluar. Sekali lagi, yang bisa memberikan jalan keluarnya satu, pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi Yesaya pasal 59 yang memisahkan antara Allah dan manusia adalah kejahatan, kesalahan, dosamu. Nah, di atas kayu salib itulah dosa kita diselesaikan. Dan hubungan Allah dengan manusia menjalin kembali. Dan di situ terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Pengorbanan Kristus bersifat penebusan, pemulihan, pendamaian, pengudusan. Itulah karya Kristus. Nah, kalau kita mau berdamai, hanya satu itu. Kalau mau doanya didengar, yang selesaikan dosa dan kesalahan. Tapi ingat, ini memang tidak mudah. Dan tidak mudah untuk dikerjakan. Oleh sebab itu, kita memerlukan anugerah khusus dari Dia untuk mengatasi semua itu. Nah, teori kita tahu, sekarang prakteknya seperti apa? Ini penting antara teori dan praktek. Nah, firman Tuhan mengajar kita secara praktis, praktekkan. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita bisa mengenal siapa Allah. Itu kita bersyukur. Nah, sekarang bagaimana peran kita? Saya selalu mengajak untuk kita. Apa peran kita? Ini saatnya untuk kita berperan. Ini waktunya. Kalau dibilang sulit, ya memang sulit. Semua sulit. Tapi ingat, beda sekali. Kesulitan yang kita alami berbeda dengan yang lain. Allah katakan sekali-kali, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kita masih di dalam penyertaan Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, kata Yesus. Dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan Roh Kudus akan menyertai kamu. Nah, jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami pun
tetap dalam penyertaan Allah. Allah menyertai kita. Maka Yesus katakan, dan dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana penyertaannya? Melalui Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam hidup kita. Nah, jadi penyertaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kesulitan dunia pada saat ini, dan semua mengalami kesulitan. Semua. Tetapi ingat, bagaimana mengatasi kesulitan. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan itu yang paling penting. Kita tidak perlu mengeluh-mengeluh. Firman Tuhan katakan apa? Bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan di dalam ucapan syukur itu, kita mendapat sesuatu dan mujizat terjadi juga. Bisa jadi dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Dan mujizat tetap berjalan sampai sekarang. Tapi semua itu di dalam garis kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan kehendaknya dan waktu dia. Bersukacitalah senantiasa. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup, dalam hati. Nah, ini yang membedakan sikap kita dengan yang lain. Semua bisa mengalami kesulitan. Semua bisa mengalami ketakutan. Semua bisa. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi itu? Sekali lagi, ini penting. Dan firman Tuhan berulang-ulang kita baca, kita dengar. Saya seringkali juga mengkhotbahkan, menyampaikan itu. Berita ini. Jadi yang diperlukan ialah sikap, bagaimana kita punya sikap itu. Yang jelas, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Ya, berdoa dan berserah. Kita berdoa. Penting sekali berdoa. Nah, kalau saya yakin, kita tahu betapa pentingnya berdoa. Jemaat Proskineo tahu pentingnya berdoa. Dan ya, suka berdoa. Amin. Ada kesukaan untuk berdoa? Amin. Amin. Ya. Semua tahu berdoa itu penting. Bahkan seringkali saya dengar ungkapan tokoh, ya, doa merupakan napas kehidupan. Tapi bagaimana kita mempraktekkan doa itu? Apakah kita berdoa setiap waktu, setiap saat? Apakah kita berdoa terus? Bahkan mengandalkan Tuhan lewat doa-doa kita. Dan juga apakah kita terpanggil untuk mendoakan orang lain? Mendoakan untuk bangsa negara ini. Mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Kita berserah. Kepada siapa kita berserah? Hanya kepada Tuhan. Melalui caranya seperti apa? Ya, berdoa. Berdoa dan taat pada peraturan-peraturan. Berdoa. Lalu apa yang kita buat? Dalam situasi seperti ini apa yang kita buat? Filipi pasal 4 ayat 5, dalam beberapa waktu saya renungkan itu. Mari kita melihat Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Di sini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang. Apa yang harus kita buat dengan situasi seperti ini? Biarlah kita diketahui bahwa kita ini baik. Sekali lagi, anjuran perintah Paulus, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah ini biasanya ya dalam pengajaran yang Yesus katakan, kalau kamu memberi, tangan kanan yang beri, tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi kalau kita memberi, biarlah orang lain tidak perlu tahu. Ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Lalu Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya orang lain perlu tahu. Nah, dengan pengajaran seperti ini, apakah bertentangan? Tidak. Ini berbicara tentang motivasi. Yang Yesus kecam adalah motivasi orang yang memberi. Dalam konteks itu, Yesus marah kalau kamu memberi sesuatu supaya orang lain tahu. Jadi masalah motivasi. Di sisi lain yang Paulus ungkapkan di Filipi, supaya semua orang tahu, artinya tunjukkan kebaikan hatimu kepada orang lain. Jadi motivasinya yang paling penting. Kita melakukan kebaikan, yang penting motivasi kita apa? Apakah mau dipuji orang, ataukah kita mau menyenangkan Tuhan? Dan kita, Roskinium, melakukan perbuatan baik karena Tuhan Yesus sudah lebih menyatakan kebaikan untuk kita. Maka kita bisa melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu bukan karena semata dari kita, melainkan karena merupakan satu transformasi. Jadi apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita, kita pantulkan itu. Semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Nah, dalam beberapa waktu, terus kita mau tidak mau melihat situasi kondisi lewat media sosial, dan kita jalanin ibadah ini pakai media sosial, Facebook dan sebagainya. Nah, kita bersyukur untuk teknologi ini, untuk Facebook ya, kita bersyukur untuk WhatsApp dan lain sebagainya, karena itu bisa menolong berkomunikasi dan bisa melihat situasi, kondisi dan seterusnya. Tetapi juga tidak jarang orang memakai media sosial ini untuk menghancurkan hidup yang lain. Tetapi kita memakai ini untuk memberikan satu sumbangsi kebaikan, sumbangsi untuk mendorong orang melakukan kebaikan. Nah, jadi ketika kita lakukan kebaikan, kebaikan yang kita kerjakan itu dasarnya adalah karena Kristus sudah melakukan kebaikan untuk kita. Maka kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah, ketika kita melakukan itu, Filipi atau Paulus katakan, biarlah itu diketahui semua orang, kebaikan hatimu. Tunjukkan lewat sikap, lewat tindakan itu. Jadi tindakan sekecil apapun ya, itu berdampak besar. Perhatian yang baik sekecil apapun berdampak besar bagi orang yang memerlukannya. Dan ini perlu kita mewarnai medsos ini dengan berita-berita yang baik, berita-berita yang mendorong, berita-berita yang memberikan pengharapan. Kejatuhan beberapa negara karena berita hoax. Dan itu sangat masif. Kalau terus menerus itu bisa mewarnai pola pikir orang dan bisa mempengaruhi. Sedangkan kebohongan yang diungkapkan terus menerus saja bisa dianggap itu benar. Jadi ada kekuatan media, kekuatan informasi. Menguasai media itu penting.
Tapi bisa juga media dipakai sebagai sarana kejahatan, sarana manipulasi, sarana kebohongan, dan seterusnya. Atau sekarang dengan istilah hoax. Banyak juga tulisan-tulisan yang gak jelas beredar. Dan ini juga menakutkan, membuat orang-orang jadi takut, khawatir, kasihan. Dan umat Tuhan, GKRI Proskineo hadir harus memberikan solusi untuk itu. Kita memberikan sesuatu kebaikan, beritahu. Tapi ingat, motivasi kita bukan supaya diri kita dipuji, orang merasa kita merasa hebat dan seterusnya. Tidak. Motivasi kita supaya nama Tuhan dimuliakan dan juga nampak. Jadi ada penyeimbang berita. Jadi bukan hanya berita-berita yang negatif-negatif itu yang muncul, melainkan berita positif pun kita harus beritakan di situ. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Proskineo, saya menganjurkan, silakan menulis. Bahkan saya pernah baca dalam satu berita atau media itu, sampai orang posting di Facebook atau apa, hanya foto dia, gambarnya dengan anaknya, udah tanpa kata. Supaya apa? Supaya mempengaruhi pola pikir orang, sehingga mempengaruhi mata, pandangan mata, dan seterusnya, untuk tidak melihat yang jelek-jelek aja. Membaca berita-berita yang buruk-buruk aja. Ada satu perubahan. Nah, kalau kita lakukan kebaikan-kebaikan, tidak salah untuk kita saksikan. Tapi jelas, motivasi yang paling penting, motivasi kita apa? Dan jelas kita adalah motivasinya segala sesuatu, semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam Roma pasal berapa itu? 11 ayat 36 ya kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu. Mungkin saya salah. Roma 11 ayat 36. Ya, saya mau baca. Ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Prinsip dasar yang kita kerjakan semata-mata dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia. Jadi kemuliaan itu hanya untuk Dia. Nah, kalau tidak diberitakan, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kadang-kadang orang percaya, orang baik itu ya, sulit mempengaruhi kebaikan. Karena yang baik ini tidak berani tampil untuk menyatakan dia baik. Bisa jadi karena malu, bisa jadi juga karena nanti dianggap sombong. Tapi sekali lagi kita kembali tergantung motivasi. Motivasi saya apa? Ketika saya sampaikan berita kebaikan, saya sampaikan apa yang kita buat, motivasinya apa? Apakah untuk dipuji orang? Cari pujian yang sia-sia? Kalau itu tujuannya ya nggak ada artinya. Bahkan jadi dosa. Tapi yang kita kerjakan kebaikan-kebaikan ini supaya apa? Tuhan dimuliakan, dan orang lain pun bisa memuliakan Tuhan. Orang lain pun bisa melakukan apa yang kita sudah lakukan. Itu tujuannya. Nah, kalau saya ingat ada pernyataan dari founder GKRI, dikatakan ini, kalau orang baik,
orang benar tidak mau memimpin, maka orang jahat akan memimpin. Kalau orang baik tidak berani menyatakan kebaikan, maka orang jahat menyatakan kejahatan, dianggap kebaikan. Ini sangat berbahaya. Nah, kita lihat kejahatan demi kejahatan karena berita bohong, berita hoax. Kenapa itu berkembang? Karena berita-berita baik tidak disampaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu sampaikan. Apa yang baik sampaikan. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Kalau kita buat baik, ya kita sampaikan. Ketika orang bertanya tentang hal itu, ya kita nyatakan. Ini yang kita buat. Satu ketika ya, saya pernah sekitar tahun berapa itu. Saya masih kuliah. Waktu lalu belum bikin skripsi. Mungkin sekitar tahun 89. Nah, saya punya bapak unit, ya, itu orang Jerman. Nah, di unit kami waktu persekutuan nyanyi satu lagu, saya masih ingat, tapi saya nggak tahu teman unit siapa aja sekarang udah lupa, karena udah berjalan berapa tahun tuh ya, 89 sampai sekarang berarti 31 tahun ya, 31 tahun, jadi agak lupa. Nah, tapi satu waktu dosen atau bapak unit saya, dia tanya, nih lagu ini siapa yang buat? Jadi waktu itu kami nyanyi satu lagu. Terus saya tanya, kenapa Pak ini? Dia bilang lagu ini bagus. Siapa yang ciptakan ini? Terus beberapa kawan lirik menunjuk saya yang ciptakan. Dan memang itu saya yang ciptakan. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak taruh nama di situ? Saya bilang nggak usah Pak, karena sebagai seorang seniman, kalau saya gurau, lebih bagus karyanya diketahui daripada orangnya. Lalu dia bilang, ini tidak bisa, kamu tidak bertanggung jawab namanya. Kamu yang tulis lagu itu, kamu harus bertanggung jawab tulis nama. Nah, mulai saat itu lagu-lagu yang ada saya tulis, ciptaannya saya tulis. Supaya apa? Pertanggungjawaban atas apa yang dibuat. Nah, dosen itu sudah kembali ke Jerman. Nah, saya bersyukur dengan nilai-nilai rohani yang diberikan itu. Nah, intinya apa yang kamu buat, kamu harus bertanggung jawab di situ. Kamu menulis lagu, nyanyikan itu, kemudian tulis pencipta lagu itu. Apa yang kita kerjakan sekarang ini, kita sampaikan itu. Ingat, bukan karena kita mau menyombongkan diri, bukan sama sekali. Minta ampun dari Tuhan. Kita mau tidak mau harus lakukan kebaikan demi kebaikan, karena Yesus baik untuk kita. Dan Allah sudah melakukan kebaikan itu bagi kita. Dan kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini baik. Nah, ditanya, kenapa kamu bisa baik? Ya sebetulnya kita ini bukan orang baik. Tidak ada yang baik, semua manusia tidak ada yang baik. Ketika Yesus dikatakan guru yang baik, Yesus katakan, kenapa engkau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Di dalam konteks dia sebagai manusia, dia katakan bahwa hanya Allah yang baik. Jadi kebaikan itu hanya satu-satunya milik Allah, milik Tuhan itu. Nah sekarang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekarang kita lakukan kebaikan demi kebaikan, sampaikan itu. Ini berita baik. Ya. Virus yang mematikan secara fisik, seandainya sudah ditemui vaksinnya untuk menyembuhkan, mengalahkan virus itu,
Bukankah semua orang akan bersuka cita dan senang? Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Virus ini dikalahkan dengan vaksin apa? Ini yang kita tunggu-tunggu. Dan ketika itu muncul, ada penangkalnya, ada obat untuk menyembuhkannya, maka ini yang disebut kabar baik untuk mengalahkan virus corona ini. Dan dunia menantikan itu. Nah, tadi saya sudah singgung, ada virus yang paling bahaya, yaitu dosa. Virus dosa. Nah, penangkalnya apa? Siapa yang bisa menyelesaikan dosanya? Ya, hanya satu. Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus diberitakan sebagai penangkal virus kekekalan, menghajar, mengalahkan, melepaskan, memusnahkan virus kekekalan itu. Nah, ini berita baik. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Sampaikan berita baik itu. Nah, setelah itu penyelesaian terjadi, maka hubungan Allah dengan manusia berdamai. Tidak terpisah lagi, melainkan berdamai. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat untuk kita, dan juga memberikan keberanian untuk kita menyampaikan berita baik. Kiranya nama Yesus dimuliakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara juga diberkati oleh pemberitaan firman ini. Amin.